Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Silakan disiapkan juga. Duduk siap gerak. Mulai. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang. Oke, selamat siang semuanya. Silakan disiapkan buku tulisnya, notisnya, buku papannya sudah. Nah, silakan dicek bahwa meja kursi ada sampahnya di sebelah. Soalnya boleh dibuang. Sudah? Siap? Oke. Jadi hari ini Bu Yuna yang akan mengajar. Kemudian masih ingat kesepakatan kita yang kemarin masih kalau ada Bu Yuna yang sedang mengajar depan, maka kalian harus memperhatikan kalau sama dia rame sendiri. Atau kalian mau ngapain kemarin? Nyanyi. Iya. Nyanyi beneran loh. Mau nyanyi? Sepakat ya? Nanti kalau dia rame suruh maju buat nyanyi kan dengerin sama-sama. Oke? Oke. Gak dengar siapa yang lain? Sepakat? Sepakat. Oke, sip. Lanjutkan. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita ingat-ingat dulu kemarin kita belajar tentang apa? Atom. Atom. Apa itu atom kemarin? Atom kan berisi apa? Dalam atom itu ada dua ya, terus kemarin tuh ada dua nomor apa aja tuh? Nomor massa dan nomor ya, nomor atom dan nomor massa. Nomor atom itu dapat dari mana nomor atom? Dari jumlah proton, betul. Kalau nomor massa beratnya rumah itu ada siapa aja? Iya, neutron dan proton. Oke, kemarin kita udah belajar yang namanya atom netral, di mana jumlah proton dan juga elektronnya sama, betul sama. Nah, kali ini kita akan belajar tentang ion, yaitu atom yang jumlah muatannya itu berbeda. Jadi elektron sama protonnya jumlahnya beda. Nah, sekarang silakan perhatikan video berikut ini. Kelihatan nggak kalau ini? Kelihatan. Valence electrons tend to donate electrons, while atoms whose outer shell is more than tend to attract electrons. For example, sodium boreans are optically neutral. Borine, which only needs one electron to fill its outer shell, strongly attracts sodium's single valence electron. So, these elements react to form a chemical bond, creating sodium chloride. Sodium chloride, otherwise known as table salt, is an example of an ionically bonded element. This is because the electrically neutral sodium atom gave a positively charged ion by using its valence electron. And chlorine became a negatively charged ion by gaining this electron from sodium. Oke. Dari video ini, apa yang dapat kalian ambil? Paham nggak sama yang dijelasin di video? Apa? Ya, elektron bisa berpindah. Oke, jadi pindah akan jelaskan ya. Ini elektronnya bisa berpindah. Jadi di sini tuh ada dua atom, di mana dua-duanya merupakan atom netral. Dan di sini ada berapa elektron? 1, 2, 3, 4. Kalau di sini 1, 2, 3,
Nah, contohnya itu adalah atom sodium atau natrium dan atom klorida. Dimana kita lihat di sini elektron paling luarnya ada berapa ini? 1 doang. Dan di sini ada dan di sini kan proton sama elektronnya kan sama ya, 11-11. Berarti dia netral. Kalau di sini juga netral. Nah, kalau di luarnya di sini cuma 1, sedangkan di sini lebih banyak, maka dia akan melepas 1 elektron dan di klorida dia akan menerima 1 elektron. Ketika perpindahan itu terjadi, maka jumlah elektron itu akan berubah. Tadinya 11 sekarang jadi 10. Tadi 17 sekarang 18. Berarti kalau misalnya ini lebih banyak proton atau elektronnya? Protonnya, maka dia akan bermuatan positif. Nah, lanjut kalau yang ini berarti dia akan bermuatan negatif. Kenapa? Iya, elektronnya lebih banyak. Itu. Nah, natrium dan klorida ini nanti akan berikatan membentuk yang namanya garam. Nah, ini ya, dia akan menjadi ion positif. Nah, sedangkan ini menjadi ion negatif. Coba Mas yang tidur itu, Mas. Kok tidur dari tadi? Apa tadi yang klorida tadi jadi muatan apa? Muatannya berubah jadi apa ini? Negatif. Kalau yang ini tadi namanya apa? Ion apa? Muatannya didengarkan ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu untuk membedakan proses pembentukan kation dan anion. Kemudian ada yang kedua yaitu mengelompokkan pasangan atom berdasarkan kategori isotop, isobar, dan isotop. Apa manfaat dari belajar ini? Jadi kita belajar ion itu ada manfaatnya. Di dalam tubuh kita tuh ada ionnya, kayak percaya Mas? Ion di sistem saraf kita. Jadi kalau misalnya kita luka misal di tangan, itu kan kita bisa ngerasain sakit kan? Kenapa kita bisa ngerasain sakit? Kok kita tahu sakitnya itu di tangan? Ada saraf yang pintar. Saraf itu mengirimkan listrik dan di dalam saraf itu ada ion yang benar. Dia mengirimkan sinyal ke otak. Oh, ini yang sakit itu bagian tangan. Ini yang sakit itu bagian kaki. Jadi dia itu yang mengirimkan sinyal. Oke, next. Sebelum kita masuk, kita refreshing dulu. Kalian pasti pusing ya. Silakan saya berdiri dulu. Berdiri aja. Kita berdiri loh. Berdiri semuanya biar gak ngantuk. Berdiri bentar, Bu. Ada 2 menit. Berdiri semuanya. Berdiri. Berdiri bentar, Bu. Ini yang ada di video. Tangannya mana yang cowok? Nah, kita ulangi. Tangannya disiapin. Tangannya disiapin. Siap? Ya nggak kelihatan tangannya, Kak. Kurang panjang tangannya, kurang panjang. Terus ini ditarik. Ada imam. Tangannya putar. Lanjut jualan. Oke,
Ion itu adalah atom yang bermuatan positif atau negatif. Kalau atomnya netral berarti dia bukan ion. Mas, kamu di depan ya? Ayo suruh ngapain tadi? Terus kamu dapat apa? Suruh ngapain tadi? Satu menit dulu ya. Kan sudah selesai? Lanjutin ya. Nah, selanjutnya itu ada jenis ion. Jadi ion itu ada dua. Ion itu ada dua, ada apa aja? Kation dan anion. Apa bedanya? Ya, kalau kation itu apa? Positif. Berarti apanya yang lebih banyak? Protonnya lebih banyak. Kalau anion, elektronnya lebih banyak. Kalau kation itu melepas atau menerima? Melepas, makanya berkurang tuh elektronnya. Kemudian kalau anion menerima, makanya elektronnya berkurang. Lanjut, ingat ya, yang berpindah itu hanya si elektron. Makanya angkanya itu yang berubah cuma elektron. Protonnya itu tetap, yang bisa pindah itu cuma elektron. Kenapa yang bisa pindah cuma elektron? Karena ya karena di luar, udah di luar terus dia ngapain? Berputar, bergerak mengelilingi si inti. Udah selesai ini?
Lima? Iya. Ya jangan dong. Empat aja, empat. Silakan ditulis nama toko dan nama anggota kelompoknya. Siapa? Nggak berangkat kan? Kamu kamu di situ aja. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Silakan dibagi tugasnya ya. Nanti misal ada yang gambar atau yang lihat nomornya. Di dalam asal. Silakan diisi kegiatan aktivitas 1. Aktivitas 1. Tadi yang bisa berubah itu elektronnya atau protonnya? Ya, cuma elektronnya yang bisa berubah. Berarti protonnya itu telur hitam.
Musik dong. Nanti kita akan nomor atom itu kayak jumlah. Nomor masuk satu juga. Rahasia rumah. Rumah tuh ada siapa aja? Coba perhatikan dulu aktivitas 2 sudah selesai diisi semuanya. Nah, dari tabel itu kalian bakalan nemu lambang-lambang yang punya angka yang sama. Ada yang sama kayak misal elektronnya sama. Bukan,
dulu. Soalnya kelihatan. Kalau isoton, enggak dong, berarti kamu kurangnya sama. Yang pertama, oke semuanya kita lanjutkan di jam nanti silakan ini waktunya buat istirahat. Kakak video disimpan dulu tapi ya. Oke semuanya, mari kita lanjutkan kegiatan pembelajaran tadi. Nanti kita bisa sampai mana ngerjainnya? Aktivitas 2. Jadi kita ambilnya ya. Lanjutkan. Bagian halaman berikutnya kan kalian disuruh tentuin isotop, isobar sama isoton kan? Kalian tahu nggak bedanya apa? Nah, jadi itu adalah hubungan antara dua unsur. Hubungannya tuh apa sih? Nah, isotop itu kan huruf latinnya P. Isotop, top, P kan? Berarti apa yang sama? Apa yang sama? Protonnya itu sama. Berarti dia adalah isotop. Kalau dua unsur punya proton yang sama, berarti dia disebut sebagai isotop. P. Lanjut. Isobar, berat. Berarti apa yang sama? Beratnya, masanya. Masanya sama. Nomor masanya didapat dari mana tadi? Masa sama. Kalau dilambang itu berarti yang atas atau yang bawah? Yang atas. Kalau nomor masanya sama berarti dia isobar. Nah, lanjut. Kemudian ada isoton. Isoton itu apa huruf terakhirnya? Berarti apa yang sama? Neutron. Neutronnya sama. Seperti itu. Silakan diisi keterangannya. Udah diisi belum? Yakin udah diisi? Semuanya itu yang kelompok itu udah diisi belum? Diisi dulu. Kalau sudah diisi, boleh diisi lanjut. Aktivitas 3 boleh. Aktivitas 3 itu menyimpulkan.
Isotop itu dua unsur yang punya apanya yang sama. Jumlah protonnya sama P. Isotop P. Kalau isober beratnya berarti nomor massa. Terus ada ini isoton N, neutronnya sama. Jumlah atomnya sama. Neutronnya sama juga aja. Neutronnya sama, jumlah neutronnya sama. Neutronnya sama.
Semuanya juga nanti. Silakan. Maju dulu bareng aja. Kelompok satu yang aktivitas satunya aja. Aktivitas satu maju dulu. Aktivitas satunya yang pertama itu. Elektronnya muatan akhirnya negatif, jadi sayurnya menonjol. Terus yang ketiga, aksinya lepas, protonnya 13, elektronnya 10, muatan akhirnya positif, dan jenis ayonnya katium. Jadi ayonnya positif. Yang terakhir dari lagi jenisnya 8, eliminasi dulu muatan akhirnya negatif dan jenis ayonnya karena dia di luar dan bisa bergerak. Oke. Lanjut ke aktivitas 2 itu berarti dari kelompok 3 dan 4. Kelompok 3 dan 4. Kelompok 3 dan 4. Ya, contoh.
Perhatikan semuanya. C dan C. Ya, lanjut. Nomor 2 apa yang bacanya? Isobar. Iya, isobarnya. Mas yang belakang. Tadi apa jawaban nomor 1? Ulang. 1, isotop, C dan C. Apa jadi sini? Isotop itu apa isotop? Hubungan atom yang apa yang sama dari isotop tadi? Prope. Prop. Ya, lanjut teman. Nomor 2 isobar. G dan Na. Ya, lanjut. Isotop He dan H. Oke, ada yang benar? Silakan. Terima kasih. Nomor 3. Lanjut nomor 4. Nomor 4 sama. Ayo, Pak. Berikut adalah isotop C dan C, isobar Na dan Mg, isotop H dan He. Oke, terima kasih. Kesimpulan aktivitas 3. Silakan dari kelompok 5. Mari menyebutkan kation adalah atom bermuatan positif terbentuk ketika atom melepas elektron.
opsinya mana? Silakan dikasih 5 menit. Langsung jawab. Nilai langsung dikumpulkan untuk tulisnya. Satu sampai 5. Soalnya Bu, Langsung jawab. Tidak ada.
Cuma yang jalan-jalan itu loh. Ya, di depan aja. Bapak kalian aja. Suka dengar orang nyanyi sih. Kamu pada nyanyi nggak? Udah selesai belum? Ditulis opsinya. Terlihat jelas di sini terlihat. Sudah, yang sudah dikumpulkan sama yang tadi dikumpulkan. Ya.
Kita lanjutkan ke refleksi. Refleksi yang pertama. Mengapa hanya elektron yang berpindah saat pembentukan ion? Apa jawabannya? Ya, di luar inti. Terus dia ngapain di luar inti? Bergerak mengelilingi terus isi ini. Enggak perlu. Berarti sudah ada yang belum dipahami dari materi yang lain apa? Yang dihubungi yaitu soal. Kalau soal ya memang seperti itu. Lanjut, nomor 2. Bagaimana perasaan kalian dalam kegiatan pembelajaran kali ini? Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Silakan dilanjutkan kalian gambar emoji kayak kemarin, tapi di kertas ini. Kemudian di belakangnya kalian gambar bintang 1 sampai 5 tuh bintang berapa berarti? 1. Satu. Bintangnya cuma 1. 1 sampai 5 tuh bisa bintang berapa? Gambar emojinya dulu, habis itu di bawahnya dikasih bintang. Jangan lupa dikasih nama. Kasih nama. Kasih nama apa? Jam ke-9 dimulai. It's time to begin the announcement. Sudah ditaruh di depan dan punya Sudah, kalau sudah duduk dulu. Kasih nama. Sekian ya pembelajaran kali ini. Apabila itu ada salah mohon maaf ya. Semuanya mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Silakan disiapkan. Duduk siap, gerak. Ulangi, duduk siap, gerak. Beri salam.